Banyak brand-brand mobil yang beredar di Indonesia, terutama dari tahun 70-an hingga sekarang. Banyak yang berhasil dan bertahan sampai sekarang, tapi banyak juga yang udah lenyap ditelan zaman. Jadi, kali ini gue akan bahas mobil-mobil yang muncul hanya sekejap, dengan 1 atau 2 model lalu menghilang. Dan inilah daftarnya. Ketemu mobil ini mungkin lebih susah dibanding ketemu Porsche atau Lamborghini di Jakarta. Dengan masa produksi 2 tahun lebih, mobil ini hanya terjual 200 unit di seluruh Indonesia. Padahal pendahulunya, Suzuki SX4 Sedan atau Baleno sebenarnya cukup laris. Selain itu, bentuk dan model Ciaz pun sebenarnya cukup menarik. Mungkin tren pasar yang berubah, kesalahan positioning, dan harga yang terlalu mahal yang membuat mobil ini nggak dilirik oleh konsumen Indonesia. Satu tipe lagi yang langka di Indonesia melebihi Porsche dan Lamborghini, yaitu Mazda VX1. Kembaran dari R3 ini di atas kertas seharusnya laris manis. Tapi apa boleh buat, dalam 3 tahun masa produksinya hanya terjual 1.640 unit. Sementara, R3 terjual ribuan unit hanya dalam jangka waktu 1 bulan. Menurut gua, jaringan Mazda yang nggak seberapa dibanding Suzuki mempunyai andil yang besar dalam masalah ini. Belum lagi brand positioning Mazda yang saat itu dianggap setara dengan Suzuki, membuat konsumen gak kepikir untuk beli Mazda VX1. Menurut gua, Nissan di Indonesia memang aneh. Ketika Infiniti itu sebenarnya adalah brand mewah dari Nissan, di Indonesia Infiniti malah jadi modelnya Nissan. Jadi, nama lengkapnya di STNK menjadi Nissan Infiniti i30. Keanehan kedua adalah Nissan ini punya kembaran yang namanya Nissan Ceviro Brookham VIP, yang diimport oleh Nissan Indonesia secara CBU dari Thailand. Sedangkan, Infiniti diimport CBU dari Jepang. Jadi nggak jelas apakah Ceviro Brookham itu versi facelift yang dari Infiniti i30 ini, meskipun secara sekilas nggak kelihatan bedanya, atau memang dua hal yang berbeda. Yang jelas adalah penjualan mobil ini hancur lebur dibanding kompetitornya kayak Camry dan Accord. Kalau penjualan Toyota di atas Nissan, itu adalah hal yang biasa. Tapi, kalau Nissan Serena lebih sering kelihatan di jalan dibanding NAV1, berarti ada yang salah. Dan itulah yang terjadi dengan NAV1. Gak ada yang salah dengan mobilnya. Reliability-nya khas Toyota. Tapi yang menjadi masalah adalah penampakannya yang kurang sreg dibanding Serena. Selama 4 tahun masa produksinya, mobil ini hanya terjual sebanyak 4.483 unit. Untung penggantinya Toyota Foxy bisa rebound dan menjadikan Foxy sebagai salah satu Toyota yang paling laris. Daihatsu YRV adalah small hatchback yang menurut gue paling menarik di zamannya di antara semua pesaing-pesaingnya. Tapi anehnya, mobil ini nggak laku di Indonesia. Mungkin salah satu penyebabnya karena harga jual yang lebih tinggi dibanding rival-rivalnya karena diimport secara CBU dari Jepang. Harganya tahun 2001 berkisar di angka 180 juta yang meskipun sekarang cuma seharga Calya, tapi zaman itu harga 180 juta berarti selisih 50 juta lebih mahal dibandingkan Toyota Soluna yang termahal. Penjualannya pun gak lebih dari 310 unit selama 3 tahun masa produksinya. Zaman akhir 80-an hingga awal 90-an, pasar Indonesia diramaikan oleh banyak mobil-mobil 2 pintu. Dari Civic Wonder, Civic Nova, Civic Estilo, hingga Mercedes W124 versi coupe pun ada di Indonesia. Dan, Nissan juga ikut meramaikan pasar dengan Nissan Coupe-nya. Sebenarnya nama aslinya adalah Nissan Sunny Coupe, tapi karena Sunny di Indonesia sudah digantikan dengan nama Sentra, makanya di versi coupe ini, nama Sunny juga dihilangkan. Hanya bertahan beberapa tahun, mobil ini pun lenyap dan dilupakan orang di tengah lautan Honda Civic Nova dan Estilo.
Satu lagi mobil coupe yang dilupakan orang, yaitu Mazda MX-6, yang masuk ke Indonesia di penghujung tahun 80-an. Padahal menurut gua, modelnya cukup menarik dan hampir nggak ada lawan di kelasnya. Tapi model ini mati juga dengan hanya cuma satu generasi. Mungkin harganya yang terlalu tinggi, atau brand Mazda yang nggak sekuat rival-rivalnya Toyota dan Honda, membuat mobil ini nggak dilirik orang. Padahal, Mazda 323 Astina-nya yang juga tampil nyeleneh dengan lampu pop-up-nya, itu cukup laris di pasaran. Ngomong-ngomong mobil coupe tahun 80-an sampai awal 90-an, gue yakin banyak yang lupa kalau Ford juga ikut-ikutan main di segmen itu dengan Ford Laser TX3-nya. Bentuknya sebenarnya nggak coupe, tapi lebih ke hatchback 2 pintu seperti Civic Nova, meskipun ternyata nasibnya nggak seperti Civic Nova. Hanya bertahan satu generasi dengan satu pilihan mesin dan satu pilihan transmisi, mobil ini kemudian lenyap. Seingat gua, mobil ini masuk secara resmi ke Indonesia lewat ATPM Mercedes-Benz dan dijual lewat jaringan distribusinya ke seluruh Indonesia dengan model Smart Fortwo dan beberapa Smart lainnya. Tapi nggak banyak yang terjual di Indonesia, karena mungkin pasarnya nggak cocok dan harganya yang kelewat mahal. Apapun alasannya, itu membuat mobil ini jadi super langka di Indonesia. Kembaran dari Ford Escape ini juga hampir nggak pernah kelihatan di jalan. Padahal Ford Escape-nya lumayan sukses tuh. Mungkin konsumennya kurang srek dengan modelnya, atau marketing activity-nya yang nggak jalan, atau harga yang kurang bersahabat, menjadikan mobil ini populasinya nggak banyak.